Pembukaan. Selamat bertemu. Aku akan ceritakan apa Roh Kudus. Jadi Allah itu, dengar kasih itu, sebenarnya kamu nginak gambar-gambar, bukalah lembagan-lembagan selanjutnya. Amo kamu lan dengar musik. Gambar 1. Tuhan Yesus balik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kinailah gambar ini. Tuhan Yesus sedang terangkat ke surga, di dalam aban penarik itu pengikut-pengikutnya merhatikan dia sampai seharian. Yesus itu benar-benar Allah jadi surga. Dia datang ke dalam dunia ini 2000 tahun dikala. Dia itu datang ke bumi ini menjadi manusia, hendak mengenal ke Allah dengan kita. Segala manusia landu ke Allah karena perembak orang itu ia jahat. Orang itulah berdosa. Batan hukuman dosa itu ialah maut. Ngat cegah jadi Allah. Ngat itu empolo itu orang itu binasa. Karena itulah Yesus sendiri datang hendak nanggung hukuman maut itu. Jema-jema ia jahat membunuh Yesus. Banyak jema keruan semasa dia mati, terpaku di kayu salib. Banyak pula jema ngina bangsa dia ulang hidup. Mbak ini kekali jema ia percaya ngataan pada Tuhan Yesus itu boleh hidup kekal nanti udiam dia mati. Yang icek ngajema-jema ngikut dia. Kamu akan terima kuasa pada waktu Roh Kudus datang pada kamu. Kamu mesti menceritakan mengenai aku, segala bangsa sampai ke segala siwa ke dunia ini. Udah itu Yesus tu angkat ke surga. Maka itu ada aban mengelilingi dia. Kalau itulah lo ia kamu kina dalam gambar ini. Kalau itu pula dia kedatang lagi ke dunia ini nanti. Gambar 2. Turun Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yesus berjanji hendak ngirim ke Roh Kudus, batan hendak pengikut-pengikut tu. 10 hari udah Yesus naik ke surga. 120 orang jadi pengikut tu, bertunggal dalam sebuah rumah. Gambar ini ngancakkah lo apa carinya Roh Kudus itu datang nemui orang itu. Tiba-tiba ada muni jadi langit. Lo angin nyaru api marak. Api itu ngidar ngerasa bilang orang. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Orang itu mulai berkicik dalam bahasa-bahasa selain bahasa orang itu sendiri. Yesus terus ngerjakan setulah dia janjikan itu. Dia nurunkan Roh Kudus. Juga nunjukkan hidup kekal. Kekal cuma ia percaya lagi pula taat dengan Yesus itu. Gambar 3. Petrus mulai berkhotbah. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 41. Penembaian sekali Roh Kudus itu nemui pengikut-pengikut Yesus di kota Yerusalem, di tanah Yudea. Pada waktu itu ada banyak jemaah Yahudi di Yerusalem. Orang itu datang jadi bermacam daerah. Kinalah orang itu dalam gambar ini. Pengikut-pengikut Yesus itu nerima kuasa pacak ngecek banyak bahasa. Sehingganya orang itu pacak menceritakan Tuhan Yesus ngajemu banyak itu. Ada jemaah mengira bangsa orang itu pengikut Yesus itu dah mabuk. Karena itulah salah seorang jadi murid-murid Yesus itu bertegak mangku berkata, jemaah ini jadi mabuk. Lepas tu ia kamu kina dengan kamu dengar ini nyela kepenuhan Roh Kudus. Surang-surangan kamu ini mesti dibaptiskah. Maka dosa kamu diampuni dengan kenerima penuhan Roh Kudus jadi Allah. Banyak jemaah percaya dengan Yesus orang itu dibaptiskah ke dalam air batang tanda pembersihan dosa orang itu. Ama kita percaya kita juga akan menerima Roh Kudus jadi Allah.
Gambar 4. Gereja yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Jemaah-jemaah ia pertama sekali percaya dengan Tuhan Yesus itu bertunggal lu jemaah anak beranak, cung bercucung. Kumpulan jemaah-jemaah percaya ini dikatakan gereja. Orang itu nulung jemaah ia sering berage duit, juga rete banda orang itu. Idang ngage orang itu bertunggal hendak berdoa, beribadah dengan Allah. Pengikutnya lah bersama-sama dengan Yesus. Senjitu ngajari jemaah-jemaah lain cerita Yesus. Dalam gambar ini kita nginak jemaah-jemaah ia percaya jadi gereja ia pertama itu. Orang itu makan roti, minum anggur bersama-sama. Inilah ia dikatakan perjamuan kudus. Yesuslah ngenjokkan perintah dengan murid-murid itu. Maka ngerjakan setuluk ini batan peringatan dengan Yesus. Roti itu dipecah-pecahkah, ngingatkah kita dengan badan Yesus. Ialah dilageri itu. Jika mati di kayu salib hendak nyelamatkan kita. Minum anggur itu mengingat kaki tengah darah Yesus ia tertumpah hendak membersihkan kita jadi dosa. Segala jemaah mergeri naati Yesus mesti merayakan perjamuan kudus. Orang itu dang bertunggal. Kita mesti ngerjakan setini engkau dia ngulang lagi ke dunia ini. Gambar 5. Kuasa hendak mengadui dapan. Kina ialah gambar ini. Pada sesuatu hari, Petrus dengan Yohanes pergi ke rumah Allah. Hendak berdoa di muka lawang agung rumah Allah itu duduklah seorang je meminta-minta. Ketika lumpur dia tu lumpur jadi kecil. Dia tu minta duit dengan Petrus dengan Yohanes. Petrus ngicik dengan jema itu. Aku tidak berduit, hanya tu aku hendak ngenjuk kata apa yang ada di aku ini. Dalam nama Yesus Kristus berangkatlah. Maka berjalanlah. Itu ngecak tangan kanan jemaah itu. Senambur itu pula kuatlah ketika buka lali jemaah itu. Dia itu mulai berjalan. Dia masuk rumah Allah serempaan dengan Petrus dengan Yohanes. Dia berjalan melompat-lompat sampai memuji-muji Allah. Bukan Petrus ia mengadui jemaah itu. Dia itu digadui kuasa Roh Kudus jadi Allah karena dia percaya dengan Yesus. Gambar 6. Menunjuk bata hendak Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada jemaah menjual ke tanah, maka ngenjuk ke gagal duit itu ke gereja hendak nulung jemaah serik. Ananias dengan Sapira, dua belaki bini. Hendak meneluk itu pula. Ananias membatak duit hasil dia menjual ke tanah ke Petrus. Nanti dia mencoba nipu ke Petrus secara diam-diam. Dia ngambil sebagian duit itu batan hendak dia sendiri ngabininya. Petrus keruan bangsa itu pembohong. Maka Petrus berkata dengan Ananias, kabar itu bukan bohongi manusia. Nah itu kabar itu membohongi roh Allah. Senampur itu pula roh bola Ananias. Maka putuslah nyawanya. Maka datanglah beberapa jemaah muda. Membatai keluar terus nguburkannya. Belum lama udem itu Sapira masuk. Kita kinai di dalam gambar ini. Dia itu di keruan tu apa setelah terjadi dengan Ananias itu. Petrus berkata dengan Sapira, jema-jema empat udah menguburkan laki kabar, dan bertegak di muka dua. Orang itu ke mikul kabar pula keluar. Senambur itu pula roh bola Sapira, dipasir keting Petrus putus pula lah nyawanya. Ngenjuk batan jema serik itu benar. Hanya itu kita didegu oleh pembohong terhadap Allah. Empuk pula dengan siapa saja. Allah ngeruani pikiran-pikiran kita. Ia ilok ngadi karut. Gambar 7. Stefanus taat enggut mati. Kinalah jemaah-jemaah Yahudi ia jahat ini. Dan bunuh seorang jemaah. Nama jemaah itu Stefanus. Dia itu adalah jemaah Ilo Igenian. Dia nolong jemaah-jemaah serik dengan anggota gereja di Yerusalem. Dia ngajar ke firman Tuhan, ngerjakan setu nyelejak di Allah, maka kuasa Roh Kudus. Karena itulah
beberapa jemaah Yahudi melawan dia. Stefanus ngata ka bangsa jemaah Yahudi lambuno Yesus. Dia datang hendak ngenjuk ka hidup kekal. Jemaah Yahudi la tegalo marah orang itu narik Stefanus keluar kota mangku marasi dia nga batu enggot mati. Salah seorang pemimpin jemaah Yahudi bernama Saulus. Dia meratika segalanya nga juga dia lah nyetujui segala kerja ia keji lo ini. Sampai mbak ini lagi bilang orang ia hendak meregeri Tuhan Yesus kedianiaya jema-jema jahat. Antara Roh Kudus dia keninggal ka anak-anak empuk orang itu sampai mati. Gambar 8. Cerita ilok tersebar ke segala bangsa. Kisah para Rasul 8 ayat 4 sampai 8 dan 26 sampai 40. Saulus jemaah Yahudi masa itu nganiaya jemaah percaya di Yerusalem. Banyak orang itu ia melarikan diri ia jak di Yerusalem. Seorang ia bernama Filipus berlari ke kota Samaria. Di situ dia ngebarkan cerita ilok jadi Yesus jemaah di situ. Maka Allah ngajong Filipus melalui jalan di padang bungin. Filipus itu hendak naati Allah. Dalam gambar ini kita nginak seorang jemaah berpangkat tinggi jadi Ethiopia dalam perjalanan. Selama dia dalam gerubah itu, dia membaca kitab Allah. Kitab itu menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Nanti jemaah itu dia ngerti itu ia dibacanya itu. Filipus dengar dia membaca itu, maka dia berlari masih jemaah dang baca yang rangka jemaah Ethiopia itu segalanya mengenai Tuhan Yesus. Ia diutus Allah. Jemaah Ethiopia itu jadi percaya dengan Yesus, maka dibaptiskan di situ adik-adik. Dia balik ke negerinya ngaati riang igenian. Buat Filipus itulah kita juga mesti naati Allah. Ngagalak cerita ke Yesus jemaah lain. Maka orang itu jadi percaya dengan dapat hidup kekal itu. Gambar 9. Penghinaan Petrus. Kisah para Rasul 10 ayat 9 sampai 18. Dalam gambar ini Petrus sedang nginak sutik penghinaan ia nyelia. Pada suatu hari dia pergi ke ruang atas hendak berdoa dengan Allah. Pada waktu dia merasa lapar igenian, maka dia nginak penghinaan ia nyelia. Dia nginak kain libar igenian turun jadi langit. Dalam kain itu ada bermacam-macam binatang. Maka Petrus mendengar suara berkata, "Berangkatlah, sembelihlah maka makanlah." Petrus itu juga jemaah Yahudi. Peraturan jemaah Yahudi ngatakan bangsa binatang-binatang itu dikinai Petrus itu haram. Tidak boleh dimakan. Maka Petrus nimbal, "Dide Tuhan, aku cak sekali saja dide makan setu haram itu." Penghinaan itu sampai 3 kali. Sementara Petrus sedang merupuk ke arti penghinaannya dalam hati, datanglah orang 3 mencakari Petrus di rumah. Kinailah dalam gambar ini. Selanjutnya ini kele. Ngapa orang 3 itu datang? Gambar 10. Keselamatan batan hendak gagal jemaah. Kisah para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Seorang jemaah sedang nukuk di hadapan Petrus itu namanya Cornelius. Cornelius itu bukan jemaah Yahudi. Dia itu adalah jemaah rumah. Itu Cornelius beribadah dengan Allah lagi pula. Dia banyak nolong jemaah Yahudi. Ia sering Allah ngirim ke malaikat ngicik dengan Cornelius dalam penghinaan. Malaikat itu ngajung Cornelius ngirim anak buah menjenguk Petrus. Biasanya jemaah Yahudi tidak masuk ke rumah jemaah rumah. Itu Allah lah ngancak ke penghinaan macam-macam binatang itu dengan Petrus. Maka dia diderule ngatakan siapa saja najis kafir. Sehingga waktu ajungan-ajungan itu sampai
Dapatkah Petrus? Petrus itu hendak pergi serempak ke rumah Cornelius. Satu sampai di situ, Cornelius nyambut sampai nukok nyeleke kepala kentuat di hadapan Petrus. Itu Petrus ngicik, "Berangkatlah, aku ini cuma biasa saja." Maka Petrus bertanya, "Itu apa sebab mangko kamu ngajung aku ke sini?" Cornelius menceritakan penghinaannya. Bangsa malaikat ngajung ia nepatkah Petrus. Petrus ngerti bangsa Allah ngendai ia berkata-kata soal Tuhan Yesus nga Cornelius jema rumah itu anak beranak nga juga kanci-kancinya. Jema-jema rumah itu percaya nga Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus datang menemui orang itu. Dia datang bukan saja batat ndak jema Yahudi. Dia ndak ngenjuk ka hidup kekal nga gegale jema jadi gegale suku bangsa. Gambar 11, Petrus di penjara. Roma 12 ayat 1 sampai 11. Raja Herodes mulai nganiaya jema-jema ia percaya nga Yesus. Dia membunuh Yakobus nga nangkap Petrus. Mangka nahan dalam jail. Pada malam hari Petrus sedang tidur terkelap. Dia dirantai kah nga dua orang penjaga. Mangka datanglah seorang malaikat Allah. Wajahnya bersinar dalam penjara itu. Malaikat itu membangun ka Petrus. Mangka ngajong Petrus ngikut ka dia. Waktu itulah pula rantainya nambang Petrus itu putus. Maka Petrus ngikut ke malaikat itu ngeluar jadi dalam jail. Ndak sugang kia di dia ia ngadang orang itu. Dua agung jadi besi itu terbuka sendiri. Petrus ngira dia sedang bermimpi. Amalah sampai di ujung jalan. Malaikat itu lengit ninggal ke Petrus. Gambar 12. Puasa jadi Allah dalam doa. Kisah para Rasul 12 ayat 12 sampai 19. Petrus telah ngeluar jadi jail. Dia pergi ke rumah Maria. Di situ banyak jemaat percaya bertunggal doa ke Petrus. Petrus ngagor dua. Ada seorang jemaat betina bernama Rudi. Datang ndak buka ke dua. Itu dia dengar suara Petrus. Dia tetap galau riang sehingga dia belum langsung buka ke dua. Dia berlari ke dalam ndak ngebarka ngaji melayana. Bangsa Petrus ada di muka dua. Orang itu ndak percaya nga rude itu. Petrus terus njak saja ngagur dua itu. Maka orang itu lambuka kedua ngalangi nak Petrus orang itu pageran galau. Petrus mencerita kalau apa cara Allah melepaskan dia jadi Herodes ngalu apa Allah pula ngabulkan doa orang itu. Jema-jema percaya mesti bertunggal bersama-sama berdoa. Cara teratur. Allah dengarkah ngabulkan doa-doa jemaat yang mergeri Yesus. Disengicik mintalah maka kamu lah diinjui. Cakalah maka kamu keruleh. Gugurlah dua maka kamu dibukai. Gambar 13. Allah ngubah hidup seorang jemaah. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Dalam gambar ini kalau aku akan ceritakan ngadik sana seorang jemaah ia bernama Saulus. Dia dikatakan Paulus itu. Dia itu seorang jadi pemimpin Yahudi. Dia itu ngikut pula semasa pembunuhan Stefanus. Saulus lah memutuskan hendak pergi ke kota Damaskus. Dia bermaksud hendak nangkapi jemaah percaya di situ. Di tengah perjalanan terjadilah satu ia aneh benar. Kinailah dalam gambar ini. Ada cahaya terang, tergalau bersinar, mancar jadi langit. Paulus rubuh ke tanah. Lagi ada suara berkata, Saulus, Saulus, ngapa kabar nganiaya aku? Saulus bertanya, siapa kamu itu? Tuhan. Suara itu berkata lagi, aku nyala Yesus. Ia kabar aniaya itu. Jemaah-jemaah yang serempak dengan Saulus itu, mendengar suara itu, hanya terdiri nginak jemaah ndak surang kia. Saulus ngulang berangkat. Hanya tu dia pacak ngina.
Kanci-kanci mesti mapa dia masuk kota Damaskus. Selama 3 hari Paulus buta. Dia itu tidak hendak makan dan minum. Saulus adalah jema buas, lagi pula jahat. Nganiaya banyak pengikut Yesus. Itu Allah pacak ngubah hidup siapa saja. Dengan kala lu apa kejadiannya udim itu nanti. Gambar 14. Taatilah Allah, jangan takut. Kisah para Rasul 9 ayat 10 sampai 20. Di sini kita nginak Saulus dan butuh dalam sebuah rumah di Damaskus. Kalau ngigim ka sugang jema ia bernama Ananias nemuinya. Ananias itu sugang jadi jema percaya. Dia pengikut Yesus. Dia keruan bangsa Saulus lang kerja dimaksud mendengar terhadap jema-jema percaya di Yerusalem. Itu empolo itu Ananias hendak naati Allah. Dia jenguk Saulus. Dia berkata dengan Saulus, Saulus, dengan sanakku. Tuhan Yesus lah ngancak dirinya dengan kamu di jalan ia kamu lalui itu. Lah ngajung aku jenguk kamu, mangka kamu pacak ngina lagi, ngapula dipenuhi Roh Kudus. Ananias nyuruh ke tangan dan kepala Paulus. Senambur itu pula Paulus pacak ngina lagi. Dia nerima Roh Kudus jadi Allah. Mangka dibaptiska. Udim itu Saulus pergi njengui. Jema-jema Yahudi hendak menceritakan Yesus dengan orang itu. Jadi situ Saulus dide lagi nganiaya jema-jema percaya. Hanya itu bekerja batat hendak Yesus. Lagi oleh nama Paulus. Lo Ananias itu kita juga mesti naati Allah. Dia dide hendak takut dengan manusia. Mangka Allah pacak makai kita hendak nyelamatkan dengan nulung jema lain. Gambar 15. Gereja ngirim keajungan. Kisah para Rasul 13 ayat 4 sampai 52. Jemaat-jemaat percaya di kota Antioquia, ia pertama-tama dinamai orang Kristen. Pada hari itu pemimpin-pemimpin gereja berpuasa dengan berdoa bersama-sama. Maka Roh Kudus berkata dengan orang itu, asing kalah Barnabas dengan Paulus, batan ndak aku. Ada batan kerja ia laku tetapkah batan ndak dua orang itu. Allah ngiboka Paulus dengan Barnabas pergi ke gok jema-jema lain. Ia belum dengar cerita ilok jadi Yesus itu. Ada sana pacak nginak dalam gambar ini. Paulus dengan Barnabas dan nyelek ke kepala entuat pemimpin-pemimpin gereja nyurung ke tangan kepala orang dua itu. Maka doa ke orang itu. Udah orang itu ngajung Paulus dengan Barnabas pergi. Ngajar jema-jema soal Yesus di badai jauh jadi rumah orang itu. Allah lagi manggil jema-jema dalam gereja. Hari ini batat hendak cerita ilok nga. Gegal jema gereja mesti doa ke orang itu. Nga cukup ke gegal keperluannya. Maka orang itu pacak berjalan. Gambar 16. Kabar ia di bata ajungan itu. Kisah para Rasul 13 ayat 4 sampai 52. Paulus dengan Barnabas menjengui banyak kota. Orang itu bertemu dengan jema-jema Yahudi dalam rumah-rumah sembahyang orang itu. Lo ia adik sanak nginak dalam gambar ini. Paulus ngajar orang itu lo ini. Allah jemaah Israel lamile nining puyang kita. Lagi pula jadi ke orang itu bangsa ia besar. Dia lah ngirim pemimpin-pemimpin dia besar lagi pula guru-guru hendak orang itu. Orang itu cerita ke bangsa ke ada seorang ia nyelamat ke orang itu jadi dosa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah itu jemaah Israel dia kenal siapa Yesus itu sebenar. Karena orang itu dia ngerti itu apa itu. Dia jaga ke guru-guru orang itu. Yesus dia ngerjakan itu salah. Nah itu orang itu membunuh dia. Nah itu Allah hidup lagi jadi kematian itu. Maka dia ke ada mati lagi. Mbak ini siapa saja ia percaya dengan Yesus. Dia benar ke Allah. Nah itu orang ia nama cerita ini. Kemati.
Beberapa jemaah Yahudi ngah banyak pula jemaah bukan Yahudi percaya dengan cerita ilu ia disampaikan Paulus sehingga banyak gereja mulai tumbuh. Itu banyak jemaah lain ia dia ndak percaya, dia kegagalan jemaah ndak percaya dengan kita. Empuk kita ngebarka cerita ilu itu. Itu empuk lu itu. Halangi game ka bilang orang ada kesempatan ndak diselamatkan. Gambar 17. Allah mimbing Paulus. Kisah para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Beberapa tahun udim itu Paulus ngulang ngaruaka gereja-gereja ia empai tumbuh ini. Dia ngajar sugang kanca ia bernama Silas. Batan kantina. Orang itu ibau ndak ke daerah Bitinia. Itu orang itu diajong Roh Kudus. Orang itu keruan topes tu dikerjakannya. Kina era topes tu terjadi itu. Pada malam itu Paulus ada semacam penghinaan. Dia ngina sugang jadi daerah Makedonia. Jemaah itu ngicik dengan Paulus. Nyemberanglah ke Makedonia, maka tolonglah kami. Cepat Paulus keruan bangsa Allah ngajung orang itu ke Makedonia. Allah mimping anak-anak belain-lainan kekadangan ngacara mimpi hanya itu. Biasanya dia mimpin kita melalui topos tu ya dikatakannya dalam Alkitab. Ngacara melajarinya, jemaah-jemaah percaya mesti minta dengan Allah, maka dia mimpin dalam segala bentuk hidup ini. Nggak perlu diyakini Allah. Ia nunjuk ke jalan ia benar. Gambar 18. Paulus dengan Silas dalam kesulitan. Kisah para Rasul 16 ayat 16 sampai 35. Paulus dengan Silas naati Allah, maka pergi ke Filipi di daerah Makedonia. Orang itu ngajar jemaah-jemaah di situ ilok Tuhan Yesus. Orang itu ngisir kajak di seorang budak betina kerja ia menyebabkan beberapa orang jadi marah. Orang itu membagali Paulus dengan Silas, maka masuk ke orang itu dua itu ke dalam jail. Waktu tengah malam orang itu berdoa, bernyanyi muji Allah dalam penjara itu. Tiba-tiba datang gempa ia besar iginian, sehingga rantai pemasung terlepas gala 52 jail itu terbuka lah. Kepala jail itu yang kegagalan tahanan itulah berlari gala. Maka dia menjadi tergalau penakut, sehingga dia hendak membunuh dirinya. Itu Paulus tergawuk dengan suara nyaring berkata, "Jangan celakakan diri kamu, karena gagal kami ada di sini." Kepala penjara berkata, "Tapi ia mesti aku kerjakan, maka selamat." Kalau ngicik, percayalah dengan Tuhan Yesus, maka kamu selamat. Kepala jail itu dengan anak bini yang percaya. Orang itu riangi genian, orang itu mengobati Paulus dengan Silas. Maka akap pagi Paulus dengan Silas dilepaskan. Amat datang kesulitan kita mesti maju, muji-muji Allah. Dia pacak makai kita, di mana kina badah kita, ama kita percaya dengan dia. Gambar 19. Paulus nga Allah dididik kenal. Kota Athena itu penuh dengan bermacam-macam patung. Jemaah-jemaah di situ beribadah nga bermacam-macam ilah ia berlainan. Dalam gambar ini, Paulus sedang ngina di sebuah misbah. Di atasnya bertulisan, "Ndak Allah ia dikenal." Jemaah-jemaah Athena ndak ngeruani itu apa itu kediajar ke Paulus. Maka Paulus berkata dengan orang itu, "Hoi, jemaah-jemaah Athena, aku ngina bangsa kamu ini rajinian beribadat. Pada waktu aku berjalan-jalan berkeliling kota kamu ini, aku bertemu dengan sutip misbah ia bertulisan, ndak Allah ia dikenal. Aku ke ngebarka dengan kamu cerita Allah ia benar. Dia jadi gegala-galanya ini. Dia ngicik bangsa Allah itu hidup.
Jadi dia dibuat jadi emas atau perak atau batu. Maka Paulus ngebarka ngawang itu cerita ilok Tuhan Yesus. Dialah dibangun ke Allah jadi kematian. Yesus kedatang lagi hendak ngukum manusia. Ngam orang itu dia balik ngah dia. Banyak ia jadi orang itu. Ia dengar ka Paulus nawar dia. Hanya itu beberapa orang lain percaya mangkeng ikut Yesus. Dia ilah. Empuk agama ia pacak nyelamat ka manusia. Malah kita berani. Lo Paulus ngebarka ia benar. Ngagagal jema bangsa. Cuma ada surang Allah saja. Itulah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gambar 20. Keributan di Korintus. Kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Kina ialah di sini Paulus ada dalam kesulitan lagi. Lidang di kota Korintus jema-jema di situ buas igenian. Jema-jema Yahudi ia di Korintus itu luat ige pula dengan Paulus. Ada semalam Tuhan Yesus ngicik dengan Paulus. Jangan takut. Terus kalak berkebar. Jangan nyerah aku kenyertai kabah. Dia berdia jema ke nganiaya kabah. Maka Paulus masih di Korintus ngajar jema banyak. Jema bukan Yahudi jadi percaya dengan Tuhan Yesus. Jema Yahudi itu jadi ngemburu orang itu nangkap Paulus terus membatai ke pengadilan. Orang itu nuduh Paulus membata ajaran sesat. Itu gubernur ngisir gagal orang itu jadi pengadilan itu. Udah itu jema-jema Korintus membagali pemimpin Yahudi itu di luar pengadilan itu. Paulus sendiri lepas jadi penganiayaan. Kita tidak boleh berhenti ngicek ke Yesus. Nampak jema-jema jahat melawan kita. Allah berjanji nyertai kita. Gambar 21. Paulus menghadap kematian. Paulus ngulang lagi ke gereja-gereja ia ada di beberapa daerah itu. Dia negur ka jema-jema percaya mangka terus ngikut Yesus. Beberapa orang percaya itu minta supaya Paulus pergi ke Yerusalem. Orang itu keruan bangsa ada jema Yahudi. Di situ hendak bunuh dia. Atau Paulus ngicik. Akulah siap hendak mati di situ demi nama Tuhan Yesus. Empai pula balik jema-jema Yahudi ngasut jema banyak hendak melawan dia. Yang banyak itu berusaha hendak membunuh Paulus di jalan. Itu beberapa orang tentara rumah membatak Paulus ngeluar jadi kepungan jemedang perendangan marah itu. Kalau bertegak di luar pada tentara rumah itu. Dia coba hendak ngicik jema banyak itu. Itu jema banyak itu mulai berpekian. Capakah jema ini? Bunuh dia. Tentara-tentara itu mesti membatak dia ke dalam jail hendak nyelamatkan Paulus. Jadi kemarahan jema banyak itu. Paulus dia takut mati. Dia keruan bangsa ada ke mahkota ia besar di surga. Dia lah nunggu jema-jema lah nanggung demi nama Yesus. Gambar 22. Sutik kabar hendak raja-raja. Kisah para Rasul 25 ayat 26. Paulus dalam jail selama 2 tahun penuh. Di negeri jema Yahudi maju. Kina hendak bunuh dia. Tuhan Yesus datang lagi ngapa Paulus mangkeng ngicik. Jangan takut. Kabarkan cerita ilo aku di rumah sama lo kabar cerita ke aku di Yerusalem. Rumah adalah sutik kota ia paling besar di dunia pada masa itu. Kota Roma ngecak kuasa ia paling tinggi nyela Kaisar Badah di rumah. Gubernur batai Paulus hendak ngicik Agripa. Raja daerah jema-jema Yahudi. Adik sana pacak ngina dalam gambar. Paulus dia takut siapa saja. Dia ngicik cerita ilo Yesus di hadapan gubernur. Raja ratu. Dia cerita kalau apa Yesus lah ngancak dirinya Paulus di tengah jalan hendak menuju Damaskus. Pula lu apa Yesus ngirim dia hendak ngebarka cerita ilo jema-jema di banyak daerah.
Raja Agripa hampir saja tertarik dengan percaya pula dengan Yesus. Dia tu keruan bangsa Paulus itu dia ngerjakan tu salah. Maka dia ngenangka Paulus hendak pergi ke rumah, hendak ngadap Kaisar, Raja besar. Allah keruan kemana arah hidup kita. Allah ada rencana ia tersendiri, batan hendak kita sesugangan. Gambar 23. Allah ngadapi bahaya. Roma 27 ayat 13-44. Tentara-tentera membatai Paulus ke rumah. Perjalanan ini jauh igenian. Orang itu mesti belayar di tengah laut Libar. Selama 14 hari kapal itu diombang-ambing ke ombak. Ia besak-besak itu. Jema-jema di kapal itu lah berpikir bangsa orang itu lah kemati. Hanya tu malaikat Allah ngicik dengan Paulus. Jangan takut Paulus. Kau mesti ngadap Kaisar. Juga Allah serempak dengan kabar di kapal ini. Di dalam mudim itu kapal mendampingi daratan. Hanya itu karena ayah surut kapal itu karam ngantam batu karang. Sehingga kapal itu kandas, maka hancur. Beberapa orang pacak berenang. Ada ia menggunakan pecahan kapal hendak serapungan. Maka gagal orang itu sampai selamat di daratan. Allah hendak, maka kita ngerjakan setu ia sesuai dengan rencananya. Dia pacak melepaskan kita jadi gagal bahaya. Gambar 24. Paulus di rumah. Kisah Para Rasul 26 ayat 16-31. Dalam gambar ini kita nginap Paulus di rumah selama 2 tahun. Dia jadi jemaah tawanan. Empolo itu dia nerima gegala jemaah ia datang nemuinya. Dia ngajarkan orang itu mengenai kerajaan Allah dengan Tuhan Yesus. Paulus nulis surat-surat batan pelajaran gereja-gereja di gegala dunia ini. Di antaranya surat-surat itu adalah dalam Alkitab. Kita masih pacak membacanya. Banyak mengalami penanggungan demi Yesus. Sampai pengudimannya, Paulus dihukum mati di rumah. Paulus nulis kata-kata ini, batan hendak siapa saja ia percaya. Aku yakin bangsa maut, empuk hidup, atau gagal setu ia dijadikah. Tidak kedapat mencegahkah kita jadi sayang Allah ia ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lo Paulus, malah kita nyerahkan hidup kita. Ini batan hendak melayani Allah dengan Tuhan Yesus Kristus. Nyampaikan cerita ilo itu bilang jemu dalam kuasa roh ia kudus.